Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Suryani dengan NIM 240211000050. Sebelumnya, berdirinya saya di sini ingin menyelesaikan tugas sumber daya manusia 1 dengan dosen pengampu Ibu Zainiatul Afifah, SAIMM. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, maka saya akan bacakan judul presentasi saya, yaitu kasus MC Donalds di Australia dengan gugatan upah dan tunjangan tidak dibayar pada tahun 2022, dan kasus driver ojek online Grab ataupun Gojek tentang penurunan insentif dan ketidakjelasan kompensasi pada tahun 2019 sampai 2022. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang latar belakang. Kompensasi merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berpengaruh terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan. Kompensasi tidak hanya berbentuk finansial seperti upah dan tunjangan, tetapi juga non-finansial seperti waktu istirahat, lingkungan kerja yang nyaman, dan perlakuan yang adil. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi hak kompensasi pekerja secara optimal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kajian ini membahas 2 kasus kompensasi dari Indonesia dan Australia untuk menjadi bahan perbandingan. Baik, slide selanjutnya yaitu kasus Indonesia, kasus driver ojek online, Grab ataupun Gojek pada tahun 2019 sampai 2022. Permasalahan kompensasi terjadi pada pengemudi ojek online di Indonesia, khususnya terkait penurunan insentif dan sistem pendapatan yang tidak transparan. Permasalahan utama yaitu pemotongan insentif dan bonus. Yang kedua yaitu penurunan tarif per kilometer, dan yang ketiga yaitu pendapatan tidak sebanding dengan beban kerja, dan yang terakhir itu ada ketidakpastian status kerja dan perlindungan sosial. Jadi kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan kompensasi pekerja berbasis aplikasi di Indonesia. Di slide selanjutnya yaitu ada kasus internasional MC Donalds Australia tentang gugatan upah dan tunjangan tidak dibayar pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan MC Donalds Australia dan Serikat Pekerja SDA yang mewakili para pekerja. Puluhan ribu pekerja mengajukan gugatan hukum massal. Isu utamanya yaitu ada upah lembur tidak dibayar, tunjangan shift malam dan akhir pekan diabaikan, hak cuti dan istirahat berbayar tidak diberikan. Mayoritas korban pekerja yaitu anak-anak muda. Total dugaan kerugian pekerja mencapai kurang lebih dari AUD 250 juta. Di slide ini kami akan membahas tentang kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial yang dilanggar. Yang pertama ada upah lembur, yang kedua ada tunjangan kerja, dan yang ketiga ada cuti berbayar, dan yang terakhir yaitu paid break. Kompensasi non-finansial yang bermasalah yaitu ada jadwal kerja menekan, minim pelatihan, tekanan kerja tinggi, lingkungan kerja tidak kondusif. Pelanggaran ini berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental para pekerja. Oke, di slide ini kami akan membahas tentang perbandingan antara Indonesia dan Australia. Indonesia yaitu regulasi belum spesifik untuk pekerja aplikasi.
pengawasan ketenagakerjaan masih lemah, perlindungan kompensasi belum optimal. Sedangkan Australia, regulasi ketenagaan kerjaan jelas, pemerintah aktif menegakkan hukum, perlindungan hak kompensasi lebih kuat. Australia menunjukkan penanganan kasus kompensasi yang lebih tegas dibandingkan negara Indonesia. Baik, di slide terakhir ini saya akan membahas tentang rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Rekomendasinya yaitu yang pertama, memperkuat pengawasan sistem kompensasi pekerja. Yang kedua itu menyusun regulasi khususnya bagi pekerja berbasis aplikasi. Dan yang ketiga yaitu mewajibkan transparansi sistem pengupahan. Dan yang keempat yaitu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pelanggar. Dan yang terakhir, meningkatkan edukasi pekerja tentang hak ketenaga kerjaan. Baik, sebelum saya tutup video kali ini, maka saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Berdasarkan pembahasan kasus kompensasi di Indonesia dan Australia, dapat disimpulkan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial merupakan faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan. Perbedaan penanganan kasus menunjukkan bahwa sistem regulasi dan pengawasan yang kuat sangat berperan dalam melindungi hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan perusahaan di Indonesia untuk memperbaiki sistem kompensasi agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.